Hai guys, ketemu lagi kita di OTR FNN Off the Record Forum News Network episode yang ke-35 ya. Nggak kerasa nih ya, kita udah jalan berapa hari ya puasa. Ini hari ke-9 ya. Semoga tetap semangat bro. Ya, ini baru masuk sepertiga yang awal nih baru kita selesaiin ya. Dan gua akan temenin lu untuk ngobrol-ngobrol tentang berita di balik berita. Banyak banget hal menarik yang kita kupas ya. Dan seperti biasa gua ditemenin oleh partner gua, jurnalis senior di FNN yaitu Mas Hersu Beno Arif. Gua sapa dulu ya. Mas Hersu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Ini belum 10 putaran pertama belum selesai. Hampir Yes. selesai. 10 hari putaran pertama di bulan Ramadan ya. Yes. Jadi apa ini kalau 10 hari pertama ini pintu-pintu rahmat dibuka begitu ya? Betul, betul. Cuma saya lagi agak kecewa nih Mas. Karena sampai sekarang saya nggak ditelepon-telepon, padahal ini HP udah diaktifin nih. Iya, 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 iya. Oke. Aduh. Jadi Anda sudah penuhi ya standar Betul, seperti SOP-nya nggak boleh mati kan HP Mas gitu. Tapi nggak ditelepon Mas. Aduh, gimana nih ceritanya ya? ya. Oke, Anda salah. Mestinya Anda mengambil strategi model Mas Nadiem, model Mas Menteri Nadiem. Oke. Ketemu Bu Mega dong untuk supaya ada harapan untuk jadi bisa peluang ada menteri. Nggak mungkin dong hanya menunggu saja di rumah tanpa ada upaya. Oke, ini berarti perlu tambahan strategi Mas ya? Iya, iya, iya. Maksud Mas foto yang ini kan, nih kita tunjukin ya. Yang ini kan, yang Hmm. dia ketemu Mega ya? Ya, ya, Oke, ya. Itu kan menarik tuh foto itu betul, ya. betul, betul. Saya jadi inget ini Mas, kayak anak saya, ya biasa anak milenial Mas ya. Itu kalau ketemu siapapun, artis, tokoh, itu langsung posting Mas di Instagram. Jadi kalau anak muda ya, anak milenial boleh lah ya genit-genitan. Tapi Mas Menteri kita ini menteri milenial ya Mas ya, walaupun di milenial awal nih. Jadi kita bisa maklum kalau masih agak genit-genit dikit lah gitu. Mas ini kita kan simbolnya apa namanya apa slogannya membaca berita di balik berita nih. Kayaknya enak nih kalau kita ulas. Kenapa Nadiem Makarim sampai harus pasang foto genitnya sama Mega? Nah, ada apa kira-kira? Gitu Mas Hersu. Ya. Dan satu pertama saya lihat secara visual dulu. Secara Ya. visual tuh foto tadi kan kelihatan kalau Nadiem pakai masker, jadi ekspresinya nggak terlalu kelihatan. Tapi yang Ya, ya, sebelahnya ya. itu Bu Mega itu ekspresinya asik tuh, jadi apa rileks banget tuh ya. Kelihatan Yes, senyumnya, agak badannya agak sedikit menunduk, itu kelihatan kalau foto itu foto selfie kan begitu. Sementara kan betul. biasanya Bu Mega itu kan beliau ini rada serius. Tapi Yap. bagaimanapun juga kan kita selalu teringat dalam situasi semacam ini adalah sebuah foto itu sejuta makna gitu ya, bisa juga Betul. sejuta peristiwa. Apalagi momentumnya diunggah di tengah hebohnya rencana reshuffle kabinet. Jadi Yes. tentu tidak bisa kalau kita sebut bahwa ini hanya foto atau kunjungan biasa dan kemudian maksud dari unggahan foto itu juga biasa-biasa saja. Karena coba Anda perhatikan itu kata kunci yang ditampilkan itu. Diskusi 2 jam lebih tentang pendidikan yang merdeka dan juga soal Pancasila ya, pendidikan Pancasila. Yes, Nah, itu betul. kan menarik. Merdeka ini mengacu pada program yang dilakukan oleh Nadiem di Kemendikbud, dan Mhm. sementara Pancasila ini kan Bu Mega ini kan ketua Dewan Pengarah dari BPIP, Badan Yes. Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi ya pasti ini bukan sebuah foto biasa, bukan Yap. sebuah anak seperti anak muda yang bertemu dan kemudian selfie diposting dan tanpa mana apa-apa gitu. Karena biasanya pun juga anak muda kalau ketemu apalagi laki perempuan dan kemudian foto bersama dalam wajah yang ceria dan diunggah juga ada apa-apanya gitu. Apalagi ini pejabat publik dan tokoh politik seperti Bu Mega. Yap. Tapi buat saya kalau saya mau sih bacanya begini, sedikit lah kita mundur sedikit secara genealogis gitu, secara nasab gitu ya. Yap. Pertemuan Nadiem dengan Bu Mega ini sebenarnya harus diartikan kita kalau lihat dari secara politik juga menarik. Kalau kita tarik ke belakang, ini kan Nadiem ini orang mungkin sudah banyak yang tahu, tapi mungkin anak-anak muda sekarang nggak begitu paham bahwa Nadiem ini kakeknya itu adalah salah satu pejuang Indonesia dari pihak ibu itu namanya Hamid Al Gadri.
Hamid Oke. Al-Ghazali itu dulu adalah salah satu anggota parlemen di masa lalu dan dia partainya partai PSI, Partai Sosialis Indonesia. Beda dengan PSI yang sekarang, itu beda banget secara ideologinya juga beda banget. Sementara kita tahu Bung Karno, Ibu Mega itu adalah putra dari Bung Karno. Nah, Hamid Al-Ghazali ini dengan Bung Karno itu dulu sama-sama pejuang. Memang Hamid Al-Ghazali lebih muda dibandingkan dengan Bung Karno karena kalau yang sebaya dengan Bung Karno itu di PSI itu namanya Sultan Syahrir, pendiri Sultan Syahrir. Dan Oke. Hamid Al-Ghazali ini disebut sebagai the Jongen van Syahrir gitu disebutnya, bahwa anak-anak Hmm. dari Syahrir, anak-anak politik Oke. dalam pengertian ya. Dia Sujatmoko, kemudian intelektual kita Sujatmoko, Subadyo Sastro Satomo dan sebagainya ini adalah tokoh anak-anak muda yang dikader oleh Syahrir. Kita ngomong sejarah ini sedikit karena berkaitan dengan Mas Nadiem juga, karena kemarin lagi ribut-ribut soal adanya kamus sejarah dan warga NU lagi perang karena Yes. nama Kiai Hasyim Asy'arinya dilupakan, dihilangkan. Dan ini momentum bagus buat kita untuk mengingatkan anak-anak muda sekarang bahwa sejarah itu bagaimanapun penting, dan Yap. itu seperti diingatkan oleh Bung Karno, jas merah, jangan lupa pada sejarah. Kalau Mhm. anak-anak muda sekarang kan sering disebut sebagai amnesia sejarah. Jadi Ya. mereka kenal Nadiem, tapi mereka tidak tahu siapa sebenarnya Nadiem. Nah, balik lagi antara Bung Karno dengan Hamid Al-Ghazali ini sebenarnya di masa lalu dalam politik berseberangan. Kenapa? Karena Oke. PSI atau Partai Sosialis Indonesia, sekali lagi saya sebutkan PSI itu bukan PSI yang sekarang, ya beda Ya, banget itu. betul. jauh jauh bumi dengan langit. Itu bersama dengan Masumi tahun 60 dibubarkan oleh Bung Karno. Mhm. Gitu. Nah, sekarang rupanya cucu-cucunya bersekutu. Baguslah, karena memang dalam politik kita mestinya rileks gitu, tidak harus Yes. secara politik kita berseberangan, tetapi hubungan secara personal hendaknya tidak nggak usah dibawa-bawa, nggak usah baper-baper ke menjadi persoalan personal. Beberapa kali kita juga menyinggung di masa lalu katanya kalau bukan katanya ya, saya baca itu hubungan antara para politisi itu mereka bisa berdebat sangat keras gitu di Ya. parlemen, di konstituante, tapi ketika pulang mereka bisa bisa sangat personal hubungan, bahkan saling bonceng membonceng pulang, naik sepeda gitu. Misalnya Yes. ketua Partai Katolik Indonesia itu Pak Kasimo gitu, pulang dari konstituante berdebat keras gitu dengan tokoh Masyumi, mereka bisa pulang saling berboncengan sepeda, kan seru tuh. Kalau Ya. sekarang ini kita musuhan itu jadi wah, benar-benar saling menghabisi kan, caci Ya. maki Ya. nggak karuan di media sosial dan sebagainya, dan yang terjadi adalah pembelahan sosial. Itu pesan pentingnya dari yang saya sampaikan. Tapi secara ini dari sisi hubungan personal yang disebut. Tapi secara genealogis, secara nasab, kalau memang Nadiem ini masih juga anak atau cucu ideologis dari Hamid Al-Ghazali, harusnya memang antara PSI dengan partai PDIP ini berseberangan secara ideologis gitu, Bang Mhm. Arif. Iya. Ini menarik ya, sosok Nadiem ini memang, unik ya, Mas, ya. Banyak isu ya seputar misalnya pengangkatan Nadiem sebelumnya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Satu, ini kan melanggar tanda kutip ya, melanggar kaidah umum yang seolah-olah berlaku sekian tahun ya, sekian periode di Indonesia, bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini biasanya menjadi pos dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, gitu kan Mas ya biasanya. Ini Nadiem melenceng dari situ. Nah, kemudian waktu itu argumentasi yang dibangun ya, bahwa Nadiem ini akan membantu untuk melakukan modernisasi ya, membuat sistem pendidikan kita ini bisa lebih link dengan, kebutuhan, masa depan, kira-kira begitu. Tapi menjadi menarik karena sebenarnya kalau saya melihat dengan kondisi pandemi saat ini, di mana orang terpaksa, mengambil jalan pendidikan jarak jauh, harusnya Nadiem sebenarnya menemukan satu platform ya, menemukan satu lahan di mana dia bisa membuktikan, kemampuan terbaiknya sebenarnya. Karena kan disitulah kompetensi yang dimiliki oleh Nadiem. Tapi kalau saya lihat belakangan, banyak pihak menilai justru hasilnya jauh dari memuaskan. Karena pendidikan jarak jauh kita compang-camping ya Mas ya, tidak ada konsep yang clear begitu, dan yang menjadi korban terbesar itu dua pihak saya lihat. Yang pertama adalah anak-anak didik sendiri dan yang kedua adalah para orang tua. Ya mungkin Mas Hersut sendiri merasakan ya,
eee, kita di rumah nih ya, yang selama ini dibuat stres ya, dengan pelaksanaan pendidikan jarak jauh. Saya hanya membayangkan kalau orang tua di pelosok-pelosok desa begitu Mas, di mana nggak ada WiFi, sinyalnya susah, mungkin cuman punya satu gadget ya dengan kualitas yang terbatas, lalu punya anak 2 atau 3 atau mungkin 5 gitu ya. Karena kalau di desa-desa kan biasanya anaknya banyak ya. Saya nggak tahu kemudian apakah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memikirkan ini, dan bayangan saya harusnya Nadiem banyak berkiprah di situ. Tapi kemudian yang banyak kita dengar dari seorang Nadiem justru adalah berbagai kontroversi yang menurut saya nggak penting gitu ya. Kontroversi SKB tinggal menteri misalnya mengenai seragam sekolah yang itu ramenya luar biasa. Kasus di tingkat sebuah SMK di Padang yang bisa selesai di level sekolah, paling jauh di level kota lah begitu menurut saya. Entah mengapa kemudian terkesan dipolitisir, diangkat ke level nasional dan terjadi keributan yang sangat menyita energi yang nggak penting menurut saya. Kemudian juga beberapa yang lain, misalnya hilangnya frasa agama dari visi pendidikan kita dalam roadmap pendidikan nasional kita. Lalu kemarin Pancasila, pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia ternyata tidak ada dalam mata kuliah wajib atau mata ajar wajib ya di dalam kurikulum kita. Ini jadi persoalan juga yang kemudian dianggap menjadi kesalahan ya, kelalaian saja. Nah kemudian terakhir kemarin Mas ya, terjadi lagi keributan yang tadi Mas sudah sempat singgung juga, yaitu nama pendiri Nahdlatul Ulama ternyata tidak tercantum dalam Kamus Sejarah Indonesia yang baru saja dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya oleh Dirjen Kebudayaan. Yang anehnya di covernya ada tapi isinya nggak ada gitu ya. Kemudian dicoba nih dibuat sederhana lagi, ini sekedar ketidaktelitian. Nah, jadi saya melihat memang sosok Nadiem ini menjadi penuh dengan kontroversi. Artinya kalau tadi dikaitkan dengan isu reshuffle Mas, kalau pakai ukuran-ukuran normal, wajar kalau banyak orang yang berpendapat bahwa Nadiem adalah salah seorang menteri yang paling layak untuk kena reshuffle sebenarnya. Tapi yang menarik, ini saya baru baca, mendadak sontak nih ada politisi PDIP yang menegaskan tidak ada urgensi untuk mereshuffle Nadiem, mencopot Nadiem dari posisinya. Saya nggak ngerti ya, nanti kita coba cek apakah sequence-nya ini setelah tadi pertemuan Nadiem dengan Mega dan kemudian ada fotonya ya, walau alam. Jadi kelihatan betul dan alasan dari politisi ini bahwa prestasi Nadiem selama ini baik-baik saja, nggak ada masalah dengan prestasi itu. Kalau kita kan ngelihat sebaliknya ya, dengan kondisi sekarang saja, scope of work yang sekarang tidak menunjukkan sesuatu yang istimewa, apalagi kalau kemudian nanti Ristek yang sebelumnya berdiri sendiri dimasukkan ke Kemendikbud, menjadi Kemendikbudristek. Agak sukar kita membayangkan akan ada kegaduhan apa lagi yang terjadi. Gitu Mas Hersul. Iya, tadi Anda menyebut soal kegaduhan-kegaduhan yang dilakukan oleh Nadiem. Saya kira bagi orang yang mengamati secara cermat waktu Nadiem baru saja dilantik menjadi Menteri Pendidikan, seharusnya tidak kaget. Ya. Waktu itu kan dia kalau tidak salah nanti kalimatnya bisa dicek persis seperti apa, tapi intinya dia begini, dia ketika banyak orang yang mempertanyakan dia, kemudian dia menyebut bahwa dia benar tidak tahu masa lalu, yang dia tahu adalah masa depan. Dan itu Yes. Tepat kalimatnya Mas. Nadiem pada waktu itu. Exactly begitu. Betul, seperti itu ya. Yap. Ya, kalimat itu seperti itu. Nah, menurut saya ini agak aneh ya untuk orang sekelas Nadiem itu kemudian tidak memahami tadi peta sejarah masa lalu seperti itu. Kenapa tadi saya sebut dia besar dari keluarga politisi. Tadi kalau sebut kakeknya itu tokoh Partai Sosialis Indonesia, bapaknya ini juga tokoh. Bapaknya ini Nono Anwar Makarim itu kan seorang lawyer sangat terkenal dan ini aktivis mahasiswa. Dia pernah menjadi pimpinan harian kami ya, harian kami di ya itu dia. Jadi ini dia lahir dari keluarga aktivis. Ini mirip dengan saya lah. Saya pernah juga jadi pemimpin redaksi harian mahasiswa, tapi nasibnya aja yang beda gitu. Saya terus jalan, saya tidak menjadi lawyer, tapi saya terus menjadi wartawan. Nah, jadi harusnya bagaimanapun pengalaman saya pergulatan pendidikan politik yang paling matang itu di dalam rumah tangga. Jadi betul-betul sebenarnya dia ini dilahirkan dari keluarga aktivis dan keluarga pejuang. Nah, banyak juga rumor kan sebelumnya menyatakan bahwa Nadiem ini sudah nggak tahan di kabinet dan dia ingin mengundurkan diri. Saya mendengar begitu, bahkan beberapa dari lingkar terdekat dia, lingkar keluarga dia yang menyampaikan seperti itu. Tapi kalau lihat fakta-fakta yang sekarang, saya tidak melihat ada keinginan dia untuk mengundurkan diri atau keluar dari kabinet. Justru dia ingin
tetap dengan tadi, Anda betul sekuennya tadi kalau nggak salah, seingat saya itu anggota PDIPI dulu yang menyampaikan itu dan kemudian beberapa hari kemudian dia bertemu dengan Ibu Mega, gitu ya Ya. sekuennya ya. Jadi Ya. artinya itu ya seperti sebuah partitur yang sudah ditulis seperti itu. Jadi artinya apa, pesan yang sampai pada kita adalah satu, Nadiem ingin tetap bertahan di kabinet dengan kekuasaan yang semakin besar karena nanti Kemendikbud dan Ristek bergabung menjadi satu, dan Ya. kedua dia tetap berusaha mencari jalan untuk tetap dipertahankan, dan sinyal-sinyal bahwa blessing dari Bu Mega ini, Bu Mega happy ini bisa kita artikan bagaimana artinya. Artinya kemudian kita lanjutkan lagi, kan sebelumnya Menristek Sumantri Brojonegoro sudah pamitan. Dengan begitu berarti bukan dia dong yang ditempatkan di pos itu yang dilebur. Dan kalau Anda lihat dari sisi bisnis juga semakin mantap. Kemarin baru saja rame itu Gojek dan Tokopedia merger. Dan kemudian, nah jadi sudah ditunjuk sejumlah orang yang akan mengurus bisnisnya, dibagi-bagi itu siapa yang mengurus Gojek, siapa yang mengurus Tokopedia, dan kemudian ada bisnis lini baru dia berupa dompet apa itu saya lupa namanya. Jadi artinya sebenarnya dari sisi bisnis dia udah mulai stabil, sudah mulai diserahkan kepada para profesional, dan dia kelihatannya akan fokus ke dunia politik. Itu yang kita bisa baca dari beberapa peristiwa yang kita lihat ini. Tetapi satu hal yang kita mesti kita pahami dari pertemuan-pertemuan itu, kan itu semakin menegaskan bahwa seperti Anda seringkali sebut, kabinet kita meskipun presidensial tapi sebenarnya secara resminya kabinet parlementer. Kenapa? Karena untuk menyusun kabinet itu peran dari para pimpinan umum partai itu sangat dominan. Bedanya kan kalau dalam kabinet parlementer, kalau ketika salah satu partai menarik dukungan misalnya gitu, maka pemerintah jatuh. Tapi kalau di kita tidak gitu, presidennya tidak akan jatuh ketika ada partai menarik dukungan, dan yang dalam realitasnya terjadi sebaliknya. Partai-partai itu berlomba-lomba untuk bertahan tetap di dalam kabinet agar menterinya tidak reshuffle, dan bahkan yang di luar kabinet juga ingin masuk ke kabinet. Jadi memang kalau kita ini ilmuwan politik mengamati fenomena politik di Indonesia ini sebenarnya bingung. Ini sebenarnya apa ya sistem politik di Indonesia ini? Presidensial, seakan-akan presidensial, bukan, seakan parlementer, bukan gitu. Jadinya ya bingung seperti sekarang ini. Itu Bang Arif. Betul. Ini saya jadi tertarik Mas, ini menganalogikan Mas. Saya sempat sedikit walaupun nggak dalam ya Mas, itu belajar perbandingan fikih. Menarik Mas ternyata. Wah, asik nih. Di situ tuh ada kita tuh dikasih ini apa ya kira-kira anunya ya? Hukum-hukumnya ya, ketentuan-ketentuan. Betul. Kita kan kenal mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi gitu ya Mas ya. Nah, kita tuh diajar bahwa ada satu hal yang berbahaya ketika kita tidak hati-hati mencampur adukan fikih yang satu dengan fikih yang lain Mas. Mazhab yang satu dengan mazhab yang lain. Karena ada kecenderungan beberapa orang itu mengumpulkan yang enak-enak aja. Jadi kalau misalnya yang enak dari mazhab Syafi'i saya gabung sama mazhab yang lain, bagian yang enaknya doang gitu ya. Itu bahkan ustadz saya mengingatkan, hati-hati katanya, itu kamu bisa jadi kafir tuh katanya. Ketika yang digabung itu, karena setiap mazhab itu kan hasil ijtihad manusia, katanya ada kelemahan-kelemahannya, dan ketika digabung jangan sampai yang tergabung itu adalah kumpulan kelemahan dari mazhab-mazhab yang ada, katanya begitu. Nah, kenapa saya terpikir begini? Karena tadi Mas Hersu mengatakan kita ini sistemnya bingung Mas. Mazhab presidensial murni enggak, mazhab parlementer murni juga tidak. Oke, tiba-tiba terpikir. Sebentar, sebelum Anda ngomongin presidensial atau parlementer, tadi Anda ngomongin fikih. Jangan-jangan kemudian bukan hanya sekedar Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi, tiba-tiba jadi Syiah, terutama dengan mut'ah gitu. Oke, kembali ke parlementer dan presidensial Mas. Tadi Mas sudah menyebut dengan very precise menurut saya. Kalau parlementer itu ada pengamannya bahwa ketika pemerintahan kabinet tidak dipercaya, dia jatuh diganti oleh Perdana Menteri yang baru. Kira-kira begitu. Jadi nggak semata-mata yang di-reshuffle tuh menterinya. Perdana Menterinya juga harus di-reshuffle, kan begitu ya. Nah sementara kita nggak begitu Mas. Dalam penyusunan kabinetnya kita menggunakan gaya parlementer, tapi ketika kabinetnya tidak perform,
yang dibongkar pasang ya cuma cuma isi kabinetnya, sementara kobanan Ya, kabinetnya tidak bisa seperti itu. Nah ini yang menurut saya berbahaya, gitu ya. Mas Hersut. Itu kalau Anda minta yang di reshuffle, termasuk yang di reshuffle Perdana Menterinya itu Anda masuk mazhab baru itu, Bang Ya Arif. itu. Mazhab baru Imam Ar-Roqiyah. Benar Rocky Gerung yang paling males, Aduh. dia paling males kalau saya ajak ngomong soal apa reshuffle kabinet karena buat dia nggak berguna reshuffle Yes. kabinetnya, reshuffle presidennya itu garapan. Jadi itu mazhab baru lagi ya kalau Anda mau. Iya, ya kalau kembali saya khawatirnya itu Mas. Jadi kita akhirnya bermain pada celah-celah kelemahan ya. Karena bagaimanapun sistem presidensial pasti punya kelemahan, sistem parlementer pasti punya kelemahan. Dan saya khawatir ketika kemudian sistem kita tanda kutip banci, yang kita gabungkan adalah kelemahan. Dan saya melihat dalam celah kelemahan itulah kemudian para taipan, para cukong dan para bandar politik masuk Mas. Ya Ya, kan? Karena ada presiden di sini, tapi kemudian menteri-menteri ini punya punya apa namanya, punya bos masing-masing, punya oligark masing-masing. Sehingga akhirnya presiden sebenarnya tertawan juga oleh para oligark ini. Nah, ya, korbannya ya rakyat akhirnya. Gitu Mas ya, Hersut ya, saya ya, lihat. ya. Nah, kenapa kita tadi ngomong bahwa ya lu kalau mau ambil azab mazhab Hanafi ya Hanafi, kalau Hambali ya Hambali, kalau Syafi'i Syafi'i gitu. Ya. Eh, Kecuali nanti ada pengecualian ketika kita berhaji ya. Mhm, mhm. Berhaji itu kan ada beberapa, karena ada beberapa hal yang harus disesuaikan, jadi kita bisa kadang-kadang yang dari Syafi'i kita bisa pakai mazhabnya Hanafi atau Hambali, bisa gitu ya Bang Arif Ya. ya. Nah Mhm. itu kan kondisinya darurat gitu, Betul. daruroh, ya kan gitu. Nah tetapi eh, kalau kita lihat dari sisi hukum, memang kepastian itu sangat penting. Mengapa ketika Yes. tidak ada kepastian hukum yang terjadi seperti sekarang ini, kita sebenarnya jadi bingung gitu. Ya. Ini diskusinya jadi agak melebar kemana-mana, dan saya kira memang itu yang terjadi di Indonesia. Misalnya apa yang terjadi dengan Habib Rizik Sihab sekarang saat yang sedang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sebenarnya kan kita Ya. bingung juga nih. Sebenarnya yang prokes itu bisa dipidana atau enggak sih sebenarnya? Apakah cukup Yes. denda atau tidak? Dan kalau Betul. kemudian dia dipidana, kenapa ada yang tidak dipidana, ada yang bebas. Ya. Tapi kalau kemudian tidak dipidana, kenapa ada yang dipidana? Memang semua serba bingung di Indonesia itu. Dan saya kira hanya orang-orang yang bisa menikmati kebingungan itulah yang bisa menikmati hidup di Indonesia. Menarik. Iya. Nah, Mas, mungkin kondisi ini, Mas, yang kemudian menjelaskan kenapa ramalan dari Ali Mochtar Ngabalin mengenai, reshuffle yang menurut beliau terjadi minggu lalu, itu sampai minggu ini tidak terjadi. Ini kan sudah Rabu ya, Mas, ya. Nah, ini kayaknya lewat lagi nih ya. Kemudian juga kan memang istana sudah mengatakan ya, kalau nggak salah satu KS jubir atau apa mengatakan tidak ada nih reshuffle di minggu ini, begitu. Jadi kayaknya mungkin akan balik ya. Bukan, malah itu Mensekap dan Oh, Mensesnek Mensekap namanya. ya? Iya, Ya, iya betul. Mensekap dan Mensesnek, karena hari ini Pak Jokowi berkunjung ke Jawa Barat. Betul. Jadi sudah dipastikan tidak ada reshuffle, kemungkinan besar kalaupun akan ada reshuffle, berarti akan menunggu kayaknya Rabu Pon, Mas. Itu 2 minggu lagi ya dari sekarang. Poin saya adalah dalam kondisi ketidakjelasan sistem tadi, presidensial ataupun parlementer, akhirnya tarik-menarik setiap akan reshuffle itu menjadi ruwet. Kan kalau betul dia hak prerogatif, presiden tidak perlu terlalu pusing sebenarnya dengan suara siapapun, begitu. Tapi karena tadi terlalu banyak kekuatan yang bermain, akhirnya satu tadi, untuk reshuffle pun dibutuhkan proses negosiasi dan proses tawar-menawar bargain yang cukup jauh. Dan yang kedua tadi, orang-orang yang merasa terancam akan di reshuffle, akhirnya mencoba mencari sandaran politiknya masing-masing ya. Dalam konteks ini kita bisa membaca tadi fotonya Nadiem bersama Megawati. Itu Mas Hersut. Ya, ini kalau reshuffle-nya masih panjang lagi, kita masih nunggu foto-foto model Nadiem lagi nih, siapa gitu. Ya, terutama dari menteri yang latar belakangnya profesional kan. Beberapa waktu yang lalu memang Betul. sempat dihebohkan kabarnya Nadiem bersama dengan sejumlah bos startup itu bergabung ke PDIP gitu. Tapi kemudian dibantah oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan begitu saya cek itu memang tulisan rupanya info itu gaya satire gitu. Jadi bukan bukan Oke. hoax ya. Itu orang kadang-kadang di Indonesia nggak bisa membedakan antara satire dengan hoax. Tulisan satire Yes. itu biasa sebenarnya Mhm. di negara-negara demokrasi, dan dalam genre media kita menulis dengan satire itu biasa, tapi perlu kematangan orang dalam memahami sebuah tulisan atau pembicaraan yang bersifat satire.
Nah, di Indonesia tradisi itu belum terlalu biasa dan karena itu kemudian kemarin ramai disebutkan bahwa Nadiem itu sudah bergabung bersama PDIP, tapi kemudian dibantah oleh Hatio. Nah, kita di luar tadi kan kemarin di jadi di luar heboh soal reshuffle kabinet ini kan ada satu paket juga yang menjadi spekulasi. Ini berkaitan pergantian dengan Panglima TNI ya, Bang Iya, Arief ya. betul, betul. Dan kemudian bungkusnya menarik karena ada background tentang vaksin Nusantara Yap, dan heboh dan kemarin terjadi kalau Anda cermati itu sangat menarik karena kemudian Mabes TNI menjelaskan bahwa itu bukan program TNI padahal itu dilakukan secara resmi di RSPAD dan ya, kemudian pada hari yang sama juga berlangsung pertemuan antara Menteri Kesehatan, BP POM dan kemudian dengan Kepala Staf Angkatan Darat yes. bahwa disepakati bahwa itu adalah semacam riset terbatas yang tidak digunakan untuk kebijakan publik gitu. Jadi Yap, artinya itu bersifat sukarela kalau nggak salah begitu ya. Tetapi kan yes, yang Anda betul. perhatikan sampai sekarang itu statement resmi langsung dari Kepala Staf Angkatan Darat maupun dari Panglima TNI itu tidak ada. Yang ada kan Iya, lewat kalau Angkatan Darat lewat siaran persnya, kalau Mabes TNI lewat Kepala Pusat Penerangan TNI. iya, betul. Ini kan dari sisi politik juga menarik ini kita bacanya, Bang Arief. Yes. Jadi kalau saya melihat kenapa yang ngomong bukan, Panglima TNI langsung atau Kasat secara langsung, nampaknya ini, pengamanan ya kalau istilah saya. Artinya kalau nanti besok-besok mau diralat karena satu dan lain hal, ada negosiasi-negosiasi seperti apa lebih lebih gampang kan. Karena kalau sudah, Panglima TNI atau Kasat yang ngomong diralat agak-agak susah. Karena saya melihat Mas, masalah vaksin ini juga punya bobot politis yang besar sebagaimana kita sepakati ya. Bisa jadi ada sebuah sinyal lah ya, karena sampai hari ini walaupun, Wanjakti sudah mengeluarkan rekomendasi ya, apa namanya, Kepala Staf Angkatan Laut yang direkomendasikan untuk menggantikan Panglima TNI dan memang sudah gilirannya juga ya Mas. Tapi nampaknya, ya dugaan saya ya, Kasat tidak akan serta-merta menyerah begitu saja ya. Bisa jadi, ini upaya untuk mengirimkan satu sinyal juga ya yang cukup serius kepada pengambil keputusan agar memikirkan ulang ya atau mempertimbangkan ulang posisi, penggantian Panglima TNI tadi. Itu sih Mas yang bisa saya lihat, nggak tahu Mas Hersung ngelihatnya gimana? Ya betul, ini memang seperti biasa bersamaan dengan reshuffle kabinet itu kita pasti akan bicara soal Panglima TNI. Memang ini sebenarnya paket yang berbeda ya, nggak selalu karena kalau menteri itu langsung prerogatif presiden, jadi begitu presiden putuskan bisa langsung dilantik. Sementara kalau Panglima TNI ini kan harus diajukan ke DPR untuk mendapat persetujuan DPR, walaupun kita tahu itu secara formalitas saja, karena Ya, siapapun bukan hanya Panglima TNI ya, Kapolri juga perlu persetujuan dari DPR. Tapi ya, siapapun yang dikirim oleh oleh Presiden sekarang ini pasti disetujui oleh DPR dan biasanya dikirim itu calon tunggal kan gitu. Nah, ya. tapi kalau saya lihat kemungkinan besar waktunya tidak bersamaan dengan Mhm. kabinet. Tetapi kalau kemudian memang betul tidak bersamaan, ini memang punya arti yang sangat menarik karena kalau saya lihat tanggal kelahirannya ini Panglima TNI Pak Hadi Cahyanto itu secara normal baru akan pensiun pada tanggal 26 tanggal 1 November tahun 1 November 2022 karena beliau ini kelahiran tahun 63. Jadi baru usia 58 tahun itu pada tanggal 1 November nanti. Nah, Mhm. kalau kemudian dan dari sini kita akan menduga siapa sebenarnya penggantinya. Penggantinya hampir dipastikan itu dari dua angkatan, dari laut atau darat, karena tidak mungkin kemudian jatuh lagi ke angkatan udara. Ya, Ya, ini kan ada walaupun tidak selalu bergiliran, karena sebelumnya kan kita tahu Pak Hadi Cahyanto ini menggantikan Pak Gatot dari angkatan darat, Gatot Nurmantio, dan mhm. kemudian Pak Gatot Nurmantio menggantikan Pak Muldoko. Jadi Yes. dari darat baru ke udara. Ya, Jadi tapi melihat peluangnya ini memang ada dua, Pak Andika, Jenderal Andika dan Marskal dan Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, hitung-hitungannya mungkin begini, kalau banyak orang sebenarnya tadinya melihat paling mungkin peluangnya adalah Pak Andika. ya, Tetapi saya lihat dengan ditunda-tundanya, kalau sampai ditunda ke usia pensiunnya Pak Hadi Cahyanto, maka peluangnya Pak Andika itu akan tertutup. Kenapa? oke. Karena dari sisi usia gitu.
Pak Andika ini rating 87 ada Angkatan Darat dan dia kelahiran tanggal sebentar, saya mesti cek ini 1 Desember kalau nggak salah ya. Oke. Tanggal 21 maaf, 21 Desember dia, 21 Desember 5664. Jadi artinya kalau di usia pensiun Pak Hadi Cahyanto dimentokkan sampai hari ulang tahunnya pada bulan November nanti, masa jabatan atau usia pensiunnya Pak Andika itu hanya 1 tahun 1 bulan. Jadi terlalu mepet untuk seorang Panglima TNI. Memang Yes. betul Presiden bisa memperpanjang sih, atas kewenangannya bisa memperpanjang 1 sampai 2 tahun tuh yang disebut dalam dinas aktif. Nah, sementara Pak Yudo Margono ini dari sisi angkatan dan dari sisi usia juga lebih muda dari Pak Andika. Yudo Margono ini kalau di Angkatan Laut dia rating 33, atau Yes. kalau sama di Angkatan Darat dia rating 88, 1988, dan dia kelahirannya ini, kelahirannya dia pada tahun 65. Jadi Yes. usianya setahun lebih muda. Dengan begitu kalkulasinya Pak Yudo Margono peluangnya untuk menjadi panglima jauh lebih tinggi. Tadi pertama alasannya ini mungkin harusnya rotasinya pergiliran dari angkatan laut, karena angkatan laut sudah lama tidak jadi panglima TNI. Kedua, dari sisi usianya itu memungkinkan dia mendampingi Pak Jokowi sampai akhir periode tahun 2024. Yes. Biasanya seperti itu, dan bukan hanya soal akhir periode, tetapi ada masa-masa di mana situasi penting itu harus dikawal oleh Panglima TNI. Kenapa? Karena misalnya pada pemilu Yep. itu penting ada seorang Panglima TNI yang masih dia masih tune in dengan berbagai peristiwa yang terjadi. Jadi secara kalkulasi Kepala Staf Angkatan Laut peluangnya jauh lebih besar. Tetapi kan kita tahu selama ini bukan masalah profesional saja, bukan masalah merit system yang menentukan seorang Panglima TNI. Dalam kasus Yep. Pak Hadi Cahyanto, orang misalnya tahu belaka bahwa ini persoalan kedekatan antara Pak Jokowi dengan Pak Hadi Cahyanto. Karena ini yang sering disebut sebagai geng Solo, ya. Geng Solo itu kan sekarang Kapolri, kemudian Pak Hadi Cahyanto, ini geng Solo. Geng Solo itu apa sih? Mereka adalah para petinggi Polri dan petinggi TNI yang pada waktu Pak Jokowi menjadi wali kota Solo, mereka sama-sama berdinas di Solo. Jadi orang seperti Pak Hadi Cahyanto ini dulu ketika Pak Jokowi menjadi wali kota Solo, dia menjadi Danlanut Pangkalan Udara Adi Sumarmo di Solo, dan kemudian Listio Sigit ini juga pernah menjadi Kapolresta Kota Solo. Jadi ini penting kedekatan ini nasab ini ya secara Yes. Nah, kalau dari sisi ini saya kira Andika jauh lebih punya peluang. Mengapa? Karena kita tahu Andika ini pernah menjadi Komandan Pas Pampres ketika Pak Jokowi menjadi presiden. Dan kemudian orang juga jangan lupa bahwa Andika adalah menantu dari Jenderal TNI Hendro Priyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, yang dikenal sebagai salah satu orang dekat dari Pak Jokowi. Jadi lobby-lobby politik ini akan sangat menentukan, walaupun tadi kalau kalkulasi secara profesional, kalkulasi dari sisi merit system dan rotasi di TNI, maka peluang Kasal TNI, Laksamana TNI Yudo Margono lebih besar daripada Pak Andika. Tetapi nanti kita akan menunggu apakah faktor merit system, profesional, rotasi, dan sebagainya itu lebih menentukan dibandingkan dengan masalah-masalah kedekatan yang selama ini terbukti faktor kedekatan lebih diutamakan ketimbang faktor merit system dan profesionalisme, Bang Arief. Yes, betul Mas Ersu. Jadi kalau gitu bisa kita simpulkan sebenarnya ada benang merah ya Mas dari foto Foto Nadiem tadi dengan Iya, Mega. kedekatan. Iya. Kata Nah, kuncinya adalah kemudian kedekatan. ada orangnya begini nyebutnya itu. Jadi jabatan itu antara garis tangan dan campur tangan. Nah, itu dan belakangan ini yang paling penting itu campur tangan. Dan nanti di ujungnya akan menghasilkan tanda tangan ya Mas ya. Iya. Oke, baik Mas Hersu, kita tiba di penghujung. Guys, demikian tadi obrolan gua sama Mas Hersu ya tentang kedekatan yang ternyata menjadi faktor yang sangat penting menentukan perjalanan karir politik seseorang di Indonesia. Ya lu boleh suka boleh enggak, that's the fact ya, bahwa demokrasi kita ternyata belum sematang itu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan meritokrasi,
berkaitan dengan sistem itu ternyata kerap masih harus mengalah dengan apa yang namanya kedekatan. So nikmatin aja, jangan pernah bosan mencintai Indonesia karena Indonesia adalah punya lu, punya gua dan punya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.